Karena anak SMP asmara-asmaraan sampai lu ngegebukin orang segitunya, ini tuh menurut gua tolol sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Satria. Jadi untuk di segmen kali ini kita ngobrol-ngobrol aja di dalam ruangan lah ya. Gue lagi nggak kemana-mana juga. Sama mungkin gue mau sedikit menyuarakan tentang keresahan gue yang mungkin sementara ini gue lihat di sosial media. Jadi mengingat beberapa bulan yang lalu itu baru aja gue menyelesaikan misi tentang ODGJ Herlin. Mungkin teman-teman ingat. ODGJ Herlin itu dia bisa menjadi ODGJ karena dia itu adalah korban bullying dulunya. Dan pembahasan yang kali ini ingin gue bahas itu ada kaitannya dengan bullying juga. Mungkin teman-teman sempat ngeliat di sosial media, di Instagram, di TikTok itu juga lagi rame tentang kasus bullying yang terjadi di Cilacap kemarin. Itu menurut gue parah banget. Apalagi kalau yang gue baca juga menurut sumber informasinya, mereka bisa baku hantam seperti itu dikarenakan faktor asmara. Ini tuh lucu ya cuy, lucu. Karena anak SMP asmara-asmaraan sampai lu ngegebukin orang segitunya, ini tuh menurut gua tolol sih. Menurut gua ya, nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Dan gayanya si pembuli ini tuh tengilnya luar biasa sih saat gue lihat videonya. Mungkin banyak teman-teman yang udah lihat juga. Oh, dia. Ayo mah gitu ya. Misalkan aing gelut yang aing kabehan. Dan gue di sini mencoba untuk memposisikan diri, membayangkan kalau orang yang dibully ini adalah anggota dari keluarga gue sendiri. Entah itu anak, entah itu adik, entah itu keponakan, entah itu saudara jauh. Yang pastinya gue nggak bakal terima. Nggak tahu deh kalau kalian mungkin punya keluarga yang diperlakukan seperti itu, apa tindakan yang kalian lakukan. Kalau gue pribadi sih, tindakan yang gue lakukan mungkin si pembulinya ini bakal gue bully balik. Karena menurut sudut pandang gue dan mungkin menurut sudut pandang orang lain juga, kebanyakan orang ya, bullying ini tuh bahaya banget. Bahaya banget. Kalaupun memang orang ini tidak mengalami luka yang serius di fisik, luka yang teramat sangat serius itu justru bukan di fisiknya, tapi di mentalnya. Nah, bahayanya saat nantinya si korban bullying ini menjalani kehidupan di dunia yang lebih serius, dunia kerja, di dunia perkuliahan, itu kan dunia lebih keras daripada dunia sekolah. Karena mereka sudah pernah diperlakukan bullying yang segitu parahnya, mereka tidak memiliki keberanian untuk bisa melangkah lebih jauh. Itu bahayanya. Dan yang lebih bahaya lagi, takutnya orang yang dibullying, yang jadi korban bullying ini, itu memiliki sifat dendam. Takutnya dendam dan akhirnya mereka malah terobsesi untuk melakukan tindakan-tindakan keji yang mungkin lebih keji daripada yang mereka terima dulu. Karena yang gue tahu ya, yang gue pahami, setiap orang itu kan punya sisi atau jiwa psikopatnya masing-masing. Dan bisa aja hal itu tumbuh tergantung dari bagaimana cara dia mengolah pikirannya sendiri. Nah, kalau orang yang udah sering dibully, bisa aja dong dia berpikir, ini kok orang pada kejam banget ya sama gue, gimana kalau gue coba untuk jadi kejam juga sama seperti mereka. Yang dikhawatirkan kan seperti itu. Makanya tindakan bullying ini tuh bahaya banget. Bahkan nggak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya karena dia capek dibully. Itu nggak sedikit juga, banyak juga. Dan seperti contoh nyata yang sempat saya tangani di beberapa bulan yang lalu, bisa terkena gangguan jiwa juga karena sering dibully. Makanya gue kadang suka bingung ya sama orang-orang yang suka ngebully ini, motifnya apa? Apa emang dia seneng aja ngebully? Aneh kalau emang ada orang yang seneng gitu ngebully. Aneh sih kalau menurut gue, sakit jiwa ini orang. Dan mungkin dengan tayangan-tayangan yang kemarin sempat viral juga itu yang dibully sama teman sekolahnya itu ya, ini juga mungkin jadi satu tamparan juga untuk para orang tua, mungkin jadi bisa lebih memperhatikan pola didik ke anaknya dan bisa juga jadi perhatian untuk pihak sekolahnya. Karena kasus bullying ini itu
ada dua yang lagi rame sekarang. Yang pertama itu yang ditusuk pakai ini colokan bakso, matanya sampai buta sebelah sama kakak kelas. Yang kedua itu yang di Cilacap kemarin. Dan yang lebih lucunya ini yang ditusuk sama tusukan bakso nih sama kakak kelas. Itu pihak sekolah justru malah kayak seakan-akan melindungi si pelakunya. Karena rekaman CCTV-nya nggak ada dan tiba-tiba dibilang CCTV-nya rusak. Dan aneh aja gitu menurut gua, kenapa CCTV selalu rusak di saat ada hal-hal yang menurut gua itu penting dan hasil rekaman CCTV-nya itu bisa jadi bukti saat di persidangan atau saat lagi dievaluasi kasusnya gitu. Aneh aja kenapa CCTV rusak, dan gunanya CCTV itu sebenarnya buat apa sih kalau misalnya emang rusak mulu gitu. Lucu aja. Mungkin ini jadi sedikit masukan juga buat para tenaga pendidik juga, buat guru-guru, agar supaya bisa lebih mensosialisasikan lagi tentang bahaya bullying dan bagaimana cara menindak si pelaku pembulian ini. Mungkin entah dia dikeluarkan dari sekolah atau di blacklist dan sama sekali dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena menurut gue ini bahaya banget, orang-orang yang suka bully itu bahaya banget. Dia selain bisa ngerusak mental orang lain, ya kan, mental orang yang dibully itu, dia kan nggak mikirin si orang tua yang anaknya dibully ini gimana. Ya emang nggak bisa mikir juga, belum bisa berpikir sejauh situ ya. Orang yang dibully ini kan punya orang tua. Orang tua ini kan punya harapan anaknya ini bisa jadi sesuatu hal yang baik ke depannya. Tapi kalau mentalnya udah dirusak seperti itu, gimana perasaan orang tuanya? Gimana kalau misalkan hal itu terjadi sama dia, sama anak dia, sama keturunan dia? Orang-orang nggak berpikir sejauh itu karena memang masih sekolah, dan itu tugasnya para guru atau orang tua di rumah. Tanamkan mindset itu ke anak-anak didiknya atau anak-anak kalian supaya mereka tuh nggak ngelakuin hal yang goblok. Kalau menurut gue itu goblok. Apa gunanya coba lo ngegebukin orang sampai segitunya tuh? Dan ini lucu. Gue ngelihat waktu dia diciduk di kantor polisi, dia duduk, mukanya tuh kayak bocah culun, sebenarnya bocah culun, cuman sok-sokan jago aja. Waktu dia lagi ngegebukin temennya ini, dia bilang kayak, lu kalau ngebantuin misahin, lu semua bakal ribut sama gue. Pakai bahasa Sunda dia ngomong kayak gitu. Misahkeun aing, gelut jeung aing kabehan. Kayaknya kesannya kayak jagoan banget, tapi pas ditangkap kenapa begitu ya? Diem ya gitu. Dan kayaknya sih mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan sih si pelaku ini ngerasa bersalah dan nggak melakukan hal itu lagi. Cuman poin yang perlu digarisbawahi di sini, gue bikin konten ini bukan cuma sekedar pengen ngegibahin dia doang. Ini jadi alarm juga mungkin buat teman-teman semua yang punya anak. Balik lagi, gue coba mau kasih penegasan, coba dipantau lagi, di riset lagi, apakah kalian sudah baik dalam mendidik anaknya. Takutnya hal-hal serupa terjadi lagi di daerah kalian, atau bisa jadi terjadi sama kalian sendiri. Ya gue harap sih hal kayak gini gak terjadi lagi, karena mental orang gak ada yang tahu. Bicara soal mental itu dalam banget. Gue malah jadi ingat kejadian beberapa bulan yang lalu sama teman gue sendiri. Ya intinya kita jadi manusia tuh mesti bisa ngejaga perasaan orang lain dan mesti bisa bersikap selayaknya manusia. Kayaknya itu aja sih dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and goodbye.